Acara ini disponsori oleh Takaful Umum General Insurance dan LSP Microfinance Indonesia. Halo Sobat Ikopin TV, kembali lagi bersama saya Yolanda yang akan menemani kalian semua di acara podcast kali ini, yaitu Ngopi, Ngobrol Koperasi Masa Kini dan Nanti. Dan tentunya kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat keren ya, yaitu ada Bapak Dr. Dandan Irawan. Nah, Bapak kali ini tentunya tema yang kita akan bahas yaitu koperasi sehat, membangun kelembagaan tangguh. Nah, tentunya tema ini sangat penting ya Bapak, karena kesehatan kelembagaan merupakan fondasi untuk keberhasilan koperasi. Tanpa struktur yang kuat, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perkoperasian, koperasi sulit berkembang dan juga bertahan. Banyak banget di luar sana koperasi yang mengalami stagnasi bahkan bubar karena lemahnya kelembagaan, mulai dari minimnya SOP, terus juga ada tidak adanya sistem pengawasan internal, hingga kurangnya kapasitas pengurus dan anggota. Nah, melalui podcast kali ini diharapkan memberikan pemahaman untuk Sobat Ikopin TV. Begitu Bapak, kita lanjut aja ke pertanyaan pertama ya Bapak. Boleh. Boleh. Baik, yang pertama, apa indikator bahwa sebuah koperasi bisa disebut sehat dan kuat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yola. Jadi sebelum Bapak menjawab itu, mungkin Bapak ingin flashback ke belakang ya. Kenapa Ikopin sampai harus didirikan. Jadi kalau dilihat dari perjalanan historis, sejarah, sebetulnya pemerintah itu juga concern dengan pendidikan berkaitan dengan perkoperasian di tanah air. Nah, namun waktu itu masih berupa akademi atau akademi koperasi atau AKOP. Nah, pegiat koperasi, pemikir koperasi beranggapan bahwa menangani koperasi itu tidak mungkin atau tidak cukup hanya level sekelas akademi atau diploma. Kenapa? Karena kompleksitas yang ada dalam tubuh koperasi itu membutuhkan setidak-tidaknya levelingnya sampai ke strata 1 atau sarjana. Makanya digagaslah tahun 80-an untuk membentuk perguruan tinggi untuk mengisi ke sana. Ya. Karena kompleksitasnya menangani koperasi itu sama dengan menangani sebuah badan usaha, sama dengan badan usaha yang lain yang badan hukumnya non-koperasi. Nah, mengenai apa dan bagaimana koperasi sehat, sebetulnya ini ada terms yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan kondisi sekarang. Kalau kondisi sekarang, misalnya yang disebut sehat itu, koperasi itu transparan, akuntabel, kemudian memiliki pengawasan yang cukup cermat dan ketat, termasuk di dalamnya adalah penguatan dari sisi kelembagaan atau tata kelola. Nah, tapi kalau dulu juga ada sebetulnya pegiat koperasi itu sudah membuat 3 sehat atau 4 sehat gitu ya. Ada yang disebut dengan sehat usaha, sehat organisasi, sehat mental, dan sehat keanggotaan. Nah, jadi mau dipilih yang mana nih? Tapi dua-duanya sebetulnya kalau yang kekinian itu yang tadilah, yang menggunakan adanya transparansi tata kelola yang baik dan benar. Jadi kalau yang disebut sehat itu, kalau dilihat dari sisi aktivitas, pertama mungkin dari organisasi dulu ya. Berarti kita sudah memiliki tata kelola yang semuanya itu tersusun dalam dokumen yang cukup baik dan terimplementasikan. Kemudian yang kedua dari sisi usaha. Nah, kalau untuk usaha, koperasi itu ketika menjalankan usaha itu dimulai dengan menyusun
kelayakan usaha sehingga nanti kalau running itu atau implementasi itu bahwa kita sudah yakin usaha yang akan dijalani oleh koperasi itu bukanlah sudah sangat diyakini akan memberikan surplus bagi koperasi itu sendiri. Nah, kemudian kalau sehat berikutnya ada sehat kaitan dengan disebutnya tuh mental. Jadi orang yang terlibat dalam koperasi itu secara sadar wajar dia memahami, menguasai berkaitan dengan bagaimana menangani koperasi dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir yang agak cukup penting adalah dari sehat keuangan. Nah, ini yang cukup menarik ya untuk dijajaki. Kenapa? Jadi mungkin kita sudah selama ini mempelajari kekuatan koperasi ada di anggota. Koperasi mendapatkan sumber permodalan dari simpanan pokok, simpanan wajib. Nah, cuma kadang-kadang kan mungkin tidak mencukupi kalau kita ingin lari cepat nih. Makanya ada keran di mana boleh Ikopin mendapatkan dari simpanan atau modal pinjaman. Bahkan ada juga dalam ketentuan yang terbaru mengenai yang disebut dengan modal penyertaan. Nah, jadi sebetulnya kalau itu memang terlaksana semua, ya kita meyakini bahwa koperasi ada dalam kondisi sehat untuk berjalan. Termasuk nanti di dalamnya ada ukuran-ukuran lain. Seperti misalnya yang paling penting itu rutin menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Karena kalau rapat anggota tahunan itu adalah indikator sebuah koperasi. Kalau saat ini mungkin istilahnya itu gini. Jadi kalau koperasi yang berbadan hukum itu disebut istilahnya koperasi aktif. Tapi pemerintah membuat lagi semacam sertifikasi yang disebut dengan NIK, nomor induk koperasi. Itu ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Jadi sekarang tuh ada istilah begini, koperasinya disebut koperasi aktif tapi belum memiliki sertifikasi. Nah, kalau yang sudah memiliki sertifikasi NIK berarti dia sudah betul-betul diyakini aktif. Sekarang menjadi catatan buat kita semua, koperasi di negara kita yang memiliki NIK itu hanya 35% dari sekitar 130.000 koperasi. Jadi sedikit banget sebetulnya. Nah, jadi kalau kita mau membuat semacam linier dari pandangan tersebut, jangan-jangan gitu ya. Di negara kita tuh koperasi yang sehat itu baru sekitar 35%, sesuai dengan yang memiliki NIK. Nah, paling itu mungkin ya gambaran umumnya. Itu dia ya, tadi disebutin ada dari sisi organisasi, mental, dan juga keuangan. Ya, keuangan, betul. Nah, tadi seperti yang Bapak sebutkan juga, ada beberapa persen koperasi yang lemah ya Pak, yang kurang sehat. Nah, menurut Bapak, bagaimana nih cara memperbaiki kelembagaan koperasi yang lemah tersebut? Ya, memang ini dilematis yang ada di koperasi secara keseluruhan ya. Jadi yang pertama, kalau Bapak boleh berpendapat, tetap nomor satu itu adalah ketersediaan SDM yang menguasai tentang bagaimana menangani koperasi secara keseluruhan. Ya. Yang kedua, itu kita harus meninjau kembali berkaitan dengan kelembagaan yang ada sekarang. Kenapa harus ditinjau? Jangan-jangan mungkin kita tidak efektif itu karena ada keterkaitan antara perangkat yang sekarang dengan SDM yang ada. Jadi ini juga Bapak harus menyampaikan data ya. Data berikutnya bahwa ada satu kajian bahwa koperasi di negara kita itu sekarang pengurusnya itu sudah sepuh-sepuh. Jadi gimana mau lari kencang ketika SDM-nya sudah di atas hampir 60% pengurus pengawas koperasi di Indonesia itu usianya di atas 58-60 tahun. Jadi artinya bahwa tidak memberikan stigma negatif untuk pensiunan ya, tapi ketika dalam MSDM kita diajarkan kalau seseorang sudah pensiun itu berarti kan dia ada dalam kondisi produktivitas dalam tanda petiknya sudah mulai menurun. Betul. Tapi mungkin dia masih punya energi yang tinggi, lalu lihat kiri kanan, apa yang bisa dilakukan? Koperasi. Nah, jadi makanya saat ini koperasi salah satunya adalah perangkat yang menempati struktur itu banyak diisi oleh, mohon maaf bukan oleh generasi Gen Z atau generasi Alpha, tapi justru ada di orang-orang yang sudah lewat masa produktivitasnya. Jadi
bagaimana mungkin mau dibawa lari kencang ketika SDM-nya juga belum mumpuni. Nah, kemudian yang berikutnya yang memang juga harus dipikirkan itu adalah literasi pendidikan dan juga digitalisasi. Kenapa? Karena kalau koperasi ingin menggait anak-anak Gen Z itu sama mudahnya seperti dia nanti melakukan bertransaksi dalam marketplace gitu ya. Bangun tidur pun dia cari HP, scrolling, flash sale mana yang mudah, cukup dengan satu klik itu semua terpenuhi. Nah, sementara koperasi sekarang ada dalam kondisi memang sungguh sangat tertinggal. Bapak hanya menggunakan data dari Kompas ya. Jadi dari 130.000 koperasi yang ada di negara kita, itu hanya 1% yang sudah go digital. Nah, jadi memang PR kita cukup banyak. Nah, yang terakhir mungkin juga yang harus disiapkan ini adalah tentang penguatan dari sisi permodalan. Karena walau bagaimanapun kita bicara koperasi itu bicara tentang badan usaha, bicara tentang organisasi. Kalau berbicara tentang badan usaha berarti bicara tentang perusahaan kan. Betul. Nah, dimanapun juga perusahaan kalau ingin berkembang, salah satu faktor yang harus tersedia itu adalah permodalan. Nah, kalau modalnya kurang berarti dia tidak bisa berkembang dengan pesat karena keterbatasan. Oleh sebab itu mungkin diperlukan skema-skema yang saat ini sebetulnya sudah cukup banyak oleh pemerintah digulirkan seperti LPDB gitu ya. Tapi memang prasyaratnya agak cukup berat. Jadi untuk koperasi-koperasi yang masih baru dimulai merangkak atau baru beberapa tahun sulit untuk mengakses ke sana. Itu dia berarti kembali lagi ya, yang terpenting adalah SDM-nya. Ya, betul. Nah, selanjutnya nih Pak, seberapa penting SOP dan tata kelola dalam membangun koperasi tangguh? Ya, jadi kalau SOP itu kan standar operating procedure ya, jadi standar. Jadi kalau standar itu berarti apa yang dilakukan oleh koperasi itu harus sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau tata kelola itu adalah lebih kepada bagaimana sebuah lembaga seperti koperasi itu memiliki seperangkat aturan yang memang sudah dibuat dan disepakati bersama, kemudian kita sama-sama sebagai orang yang ada di dalam itu melakukan aktivitas sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kalau kepentingannya banyak lah, jadi nanti orang ketika bekerja itu punya panduan, ya punya panduan. Contoh, mohon maaf misalnya, pernah ada satu koperasi, ini contoh lah, dia mengeluarkan pinjaman kepada anggota atau nasabah dulu gitu ya, itu cukup dengan menggunakan kata BLC pengurus, itu kan betul-betul di luar SOP kan. Nah, jadi kalau dengan SOP itu kita nanti ada beberapa mitigasi resiko yang mungkin bisa kita cegah kalau terjadi sesuatu. Selain tadi memiliki standar yang memang harus disiapkan oleh koperasi itu sendiri sehingga jalannya koperasi itu mengikuti dengan standar yang dibuat bersama. Sekarang tuh agak jarang ya sedikit koperasi yang memiliki semacam aturan-aturan baku. Jadi kalau dalam koperasi itu SOP penting ya. Meskipun Ayu Koop sebagai contoh di koperasi kita misalnya belum begitu berkembang pesat, sedang menata kembali, tapi beberapa perangkat memang harus kita siapkan. Pertama, job desk kita punya, kemudian SOP juga kita sudah ditata, terus masalah yang berkaitan dengan kelembagaan, ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi kita sedang mencoba untuk mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ke depan. Iya, itu dia. Berarti penting banget ya untuk SOP ini. SOP itu. Untuk menghindari risiko ke depannya. Betul. Iya. Nah, Bapak, selanjutnya nih, apa tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan lembaga koperasi? Tantangannya nih, Pak. Ya, jadi kalau berbicara tentang koperasi, kita bicara tentang sejarah. Iya. Nah, sejarah koperasi kita di mata masyarakat memang belum sepenuhnya ada dalam kondisi yang prima. Karena mungkin kita selama ini dicekoki juga dengan berita-berita yang intinya menyudutkan bahwa koperasi itu ya betul-betul lembaga yang banyak masalah. Tapi sebetulnya kita juga harus tahu ya bahwa di negara kita itu ada kebijakan di mana
setiap tahun itu dirilis 100 koperasi besar yang ada di negara kita. Bahkan untuk yang tertinggi saat ini adalah Kospin Jasa, Pekalongan itu asetnya juga sampai hampir mendekati 7 triliun gitu ya. Besar banget kan? Gitu ya. Ada 100 koperasi skala besar, ada 100 koperasi yang mungkin nanti naik ke skala besar, ada 100 koperasi yang memang potensial. Nah, jadi kalau kita berbicara, kalau untuk menumbuhkan spirit berkoperasi, mungkin kita harus banyak menyampaikan kenapa koperasi-koperasi yang dulu kecil itu harus menjadi demikian pesat meningkat, karena pasti di sana ada upaya yang dilakukan oleh manajemen, upaya yang dilakukan oleh pengurus atau perangkat organisasi yang membuat koperasi bisa berkembang dengan pesat. Itu dulu yang pertama. Jadi stigma jelek koperasi itu menurut Bapak memang terlalu sering muncul ya di sini. Kemudian yang kedua, mungkin di sini kaitan dengan kesiapan SDM sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan pemerintah membuat Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih KDKMP itu ada kebijakan yang bisa melibatkan IKOPIN sebagai penyedia tenaga yang ada di koperasi itu sendiri. Karena walau bagaimanapun saat ini permasalahan yang muncul tetap ada di SDM. Banyak orang yang tidak paham, tapi karena memiliki pengaruh atau tokoh masyarakat, sehingga ditarik sebagai pengurus. Tapi sebetulnya banyak yang di tengah-tengah kita tuh kan kita ada perguruan tinggi IKOPIN gitu ya, university yang memang menyediakan tenaga-tenaga yang mungkin nanti bisa menangani koperasi. Nah, terus yang lainnya yang mungkin juga tantangan terberat itu literasi ya. Jadi pemahaman pendidikan tentang perkoperasian ini berulang kali. Kalau dulu anak SMP itu meskipun hanya satu materi mata kuliah tentang ekonomi gitu ya, ada materi tentang koperasi, sekarang udah nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya ini nanti kita dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah agar melek berkoperasi, maka mudah-mudahan orang semakin banyak dan paham. Nah, mungkin ada pertanyaan yang nanti muncul, mengapa harus berkoperasi? Gitu ya. Nah ini, jadi memang ini pertama kalau orang masuk ke koperasi, Bapak termasuk pengajar ya, dan Bapak melihat bahwa tidak semua orang bisa dipaksakan untuk berkoperasi. Kalau orang tersebut sudah ada dalam zona nyaman sebagai pengusaha yang mengerjakan sendiri, mungkin nggak akan cocok berkoperasi. Tapi kalau misalnya orang tersebut meyakini bahwa dengan koperasi merupakan wadah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, nah itulah yang mungkin nanti akan kita bidik. Makanya tentang literasi itu juga menjadi catatan. Nah, kemudian yang ketiga tantangan berikutnya juga SDM. SDM itu sekarang pemerintah sudah menjajaki ya. Jadi ke depan itu nanti pengurus pengawas itu mungkin dia harus memiliki sertifikasi profesi. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi artinya nanti yang menempati pengurus pengawas itu harus tersertified. Artinya kalau tersertified itu dia setidaknya memahami bagaimana menjalankan koperasi dengan baik dan benar. Paling itu tantangannya ke depan lah. Selain tantangan yang lain soal modal atau fasilitas atau aturan memang banyak, tapi yang intinya lah ada di sana lah. Iya. Ya. Kembali lagi ke SDM lagi ya Pak. Ya memang. Bapak mengatakan salah satunya SDM literasi itu hal yang memang mutlak menjadi bagian untuk membesarkan koperasi di tanah air. Iya betul banget, karena pengalaman Yolan juga kemarin habis dari koperasi yang ada di Marga Asih, itu dia mereka kurang tahu tentang perkoperasian dan betul. Juga mereka masih kurang melek terhadap teknologi. Kenapa? Makanya mereka masih bingung nih gitu. Nah, baik Pak, selanjutnya nih, apa contoh koperasi yang telah membangun kelembagaan kuat menurut Bapak? Banyak ya, jadi kalau mau lihat siapapun yang mendengarkan podcast ini, itu ada buku 100 koperasi besar Indonesia. Nah, dari 100 koperasi mungkin Bapak ngambil beberapa saja lah. Misalnya yang pertama, tadi yang saya sampaikan Kospin Jasa. Kospin Jasa itu hanya kumpulan dari orang yang berbagai etnis. Nusantara, Arab, gitu ya, Cina, bagaimana ingin membantu pengusaha-pengusaha di Pekalongan untuk mendapatkan pendanaan.
Sekarang melejit sampai menjadi koperasi terbaik tingkat dunia. Tingkat inisial nomor Iya, 1 iya, ya. iya. Kemudian ada misalnya Pancur Kasih, Credit Union, itu juga sama. Jadi mereka berangkatnya dengan sistem yang sangat kuat, kemudian semua mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh koperasi. Sekarang Pancur Kasih itu menempati nomor 2 kalau tidak salah. Kalau yang nomor lain banyak lah. Ada Kelingkumang gitu ya, Iya. ada Pintu Air, itu koperasi-koperasi besar. Tapi mungkin juga ada yang menarik, misalnya koperasi yang ditangani oleh wanita. Di Surabaya tuh ada Setia Bakti Wanita. Dia memiliki konsepnya dengan sistem yang juga kuat berupa tanggung renteng. Nah, dan tanggung renteng itu boleh dikatakan yang paling kuat memang di KSB di Surabaya ini. Jadi tanggung renteng itu begini, dia memitigasi agar NPL atau non-performing loan atau kredit macet itu tinggi, jadi bentuknya bentuk tanggung renteng. Jadi si anggota itu tidak bisa meminjam langsung ke koperasi, tapi melalui kelompok. Jadi kalau Mbak Yola misalnya jadi kelompok melati ada 20 orang. Nah, masing-masing butuh uang 2 juta. Berarti kelompok melati itu nanti minjem ke koperasi 40 juta. Nanti rata-rata seorang minjem 2 juta. Kemudian waktunya misalnya tenornya bisa 10 bulan. Tiap bulan kita bayar misalnya 220. Ketika nanti ada yang tidak membayar, 1 orang, maka yang 19 orang itu menanggung. Oh, Nah itu juga kan semuanya. hal-hal yang cukup menarik ya. Iya. Dan boleh dikatakan sampai sekarang ini tetap eksis. Jadi kalau untuk lebih lengkapnya memang kita bisa membaca sejarah-sejarah koperasi yang berhasil di tanah air kita. Di samping juga kita bisa mengkaji koperasi-koperasi yang pernah membuat runyam gitu ya, membuat menjadi jelek perwajahan koperasi di negara kita. Gitu aja. Oke, itu dia nih teman-teman. Hmm. Selanjutnya nih Pak, sebagai langkah awal, apa yang harus dilakukan untuk pengurus baru? Ya kalau untuk pengurus baru ya, jadi hal yang pertama yang harus dia pahami dulu, Bapak selalu menekankan dari sisi kelembagaan dulu. Jadi dia harus pahami dulu bagaimana mekanisme yang ada di koperasi. Kemudian yang kedua, pahami dulu tentang berbagai macam aturan yang ada di koperasi. Ya. Dan di koperasi memang Bapak juga menemukan ada semacam, bukan kelemahan lah, salah satu yang mungkin perlu agak harus hati-hati misalnya. Sekarang gini aja, siapa yang mau jadi pengurus ketika koperasi oleh pengurus lama punya utang misalnya 1 miliar, 200 juta, masa dia jadi ketua pengurus langsung menanggung utang kan? Beban itu. Nah, jadi berarti dia harus membuat semacam pagar bahwa tanggung jawab dia itu adalah ketika pertama kali dia dipilih sampai ke depan. Nah, hal yang lama itu berarti harus dibuat juga semacam mekanisme ini penyelesaiannya seperti apa. Ya, kadang-kadang ada pengurus yang merasa yang penting kalau sudah diganti kepengurusan berarti tanggung jawabnya selesai. Padahal kejadian-kejadian buruk itu diakibatkan oleh pengurus lama. Jadi yang pertama itu bagi Bapak, coba tinjau dulu tuh aturan yang kedalaman mengenai koperasi seperti apa. Nah yang kedua itu kalau pengurus itu memang nanti harus bisa merangkul ya, anggota tuh sebetulnya inginnya itu seperti apa. Bapak mungkin cerita sedikit tentang koperasi yang pernah gagal, kemudian menanjak kembali. Contohnya kemarin datang ke kampus dari Kanjabung, Koperasi Agroniaga. Jadi kalau kita lihat sejarah itu pernah terpuruk seterpuruk-puruknya. Terus ada pengurus yang memang amanah, kuat gitu ya. Dia untuk meyakinkan itu sampai mengidentifikasi, mendatangi door to door ke anggota pengennya seperti apa. Nah kemudian dia mengembangkan dengan kelompok yang ada dalam kepengurusan itu untuk menjabarkan bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada anggota. Jadi mengubah itu bukan perkara yang mudah ya. Nah yang berikutnya nanti kalau misalnya si pengurus itu sudah oke, dia bisa menerjemahkan, menyusun usaha-usaha yang memang layak secara ekonomis. Pengertian layak itu kita kan sering emosi ya. Kalau koperasi itu harus ada ini. Tapi lupa bahwa untuk membuat ini itu membutuhkan
faktor utama pendanaan. Nah, jadi kita buat nanti yang paling mudah, paling terdekat yang bisa dilakukan. Nah, yang berikutnya yang harus disiapkan oleh pengurus baru itu adalah juga coba menjaring bentuk-bentuk kemitraan dengan pihak ketiga. Karena sekarang itu dalam dunia bisnis manapun susah orang bermain dengan single fighter tuh nggak mungkin. Bentuknya sudah kolaborasi, sudah kemitraan, sudah dalam bentuk tim yang sangat kuat. Kemudian bentuknya itu adalah semua mendapatkan manfaat bagi bentuk kerjasama tersebut. Nah, yang paling terakhir itu juga memang harus look in juga ke dalam. Ya, jadi yang tadi Bapak katakan, Bapak tadi belum menyebutkan tentang pentingnya mengubah bentuk layanan koperasi yang sifatnya tradisional atau offline seperti biasa ke bentuk digital. Nah, cuma memang kalau ke bentuk digital itu tidak semudah membangun sistem yang lainnya. Bapak kaji itu rata-rata membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk bisa sampai settle. Nah, tapi nanti bentuknya itu adalah si pelayanan kepada anggota tuh cukup dengan memanfaatkan gadget, semua bisa terlayani dengan baik. Nah, satu mungkin sebagai penutup dari Bapak, yang kalau ingin pengurus itu disayang anggota gitu ya, kemudian dicintai oleh anggota itu, memang kedepankanlah prinsip jujur dan amanah. Iya. Nah, karena orang nanti akan melihat kencang-kencangnya dia berbicara tentang kebaikan, tapi nanti kalau dia terpleset untuk membuat satu keburukan, biasanya nggak akan percaya. Makanya memang berat lah. Termasuk pimpinan siapapun juga ya, dalam konteks apapun, itu harus mengedepankan dulu. Jadi artinya, apa yang dia rencanakan, dia ucapkan itu setara, selaras dengan perbuatan yang dia lakukan sendiri. Ya. Itu dia, jujur dan amanah ya, Jujur dan Pak. amanah, betul. Nah, teman-teman semuanya, ini kita sudah ada di akhir podcast kita kali ini. Mungkin sebagai penutup, apakah ada mau closing statement lagi dari Bapak? Ya, jadi begini, siapapun yang nanti ingin menjadi atau terlibat dalam koperasi, apakah sebagai anggota, pengurus, pengawas, maka koperasi itu harus bisa memberikan sesuai dengan tujuannya, yaitu memberikan benefit bagi anggota. Itu yang pertama. Nah, closing statement Bapak yang kedua, ketika seseorang masuk menjadi anggota koperasi atau berkoperasi, sebetulnya dia sedang masuk ke dalam sebuah wadah yang terdiri atas kumpulan orang senasib sepenanggungan, memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi yang lebih baik, di mana nanti baik kalau terdapat manfaat dinikmati bersama, tapi jangan lupa resiko juga seharusnya ditanggung juga oleh bersama. Kalau orang tersebut tidak ada dalam konteks seperti itu, maka dia akan gerah berkoperasi. Makanya harus orang yang siap bekerja sama dengan orang lain dalam satu wadah yang memang disepakati bersama. Itu aja paling statementnya. Oke, itu aja. Terima kasih Bapak Ya. untuk waktunya sudah hadir di podcast kita kali ini. Dan juga terima kasih kepada Sobat Ikopin Ya. TV yang telah menonton video ini, podcast ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus stay tune di episode sebelumnya, karena tentunya bakal ada tema menarik tentang perkoperasian, isu-isu koperasi lainnya di episode selanjutnya. Ya, Kak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.